Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa bersama-sama lagi belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa rohani dalam Kristus. Semoga Bapak Ibu Saudara melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahtera Tuhan. Amin. Sebelum kita mulai pembahasan firman Tuhan kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan hormat, syukur bagimu, Allah Bapa di dalam sorga, yang telah melayakkan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, pada saat ini kami bisa kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan, firman yang memberkati banyak orang dan orang-orang yang menjadi setia kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau memimpin pemberitaan firman dari awal sampai akhirnya. Biarlah menjadi kemuliaan bagi nama Bapa di surga dan mendatangkan sukacita berkat bagi kami dan bagi semua yang mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Nah, kali ini kita akan membahas firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin pemeteraian Roh Kudus. Ya, doktrin pemeteraian Roh Kudus, sebuah pengajaran firman kebenaran tentang bagaimana Allah telah mengaruniakan Roh Kudus sesuai dengan cara dan rencananya untuk menjamin hidup yang kekal bagi kita orang-orang yang percaya kepadanya. Sehingga melalui kesaksian hidup kita dengan peranan Roh Kudus tentunya, kita akan dapat menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan roh kebenaran, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Untuk itu, marilah kita persiapkan Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara, untuk selanjutnya nanti kita akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran bagaimana kita dapat mengetahui dengan sangat jelas bahwa Tuhan Allah telah menentukan bagaimana kita dengan sebuah kabar baik atau kabar sukacita sebagai sarana yang Tuhan pakai agar kita dapat memperoleh karunia Roh Kudus, sehingga kita tidak berusaha memakai cara yang lain, melainkan sebagai anak-anak Tuhan, kita dengan konsisten dapat mematuhi firman Tuhan dan juga menjangkau lebih luas lagi jiwa-jiwa dan membawa damai sejahteranya kepada dunia yang terhilang, tentu untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada banyak kekeliruan di seputar pemahaman dan pengajaran tentang Roh Kudus dan peranannya dalam kehidupan manusia. Misalnya, penganut aliran saksi-saksi Yehova mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah sekedar tenaga aktif yang keluar dari diri Yehuwa atau Yehova, ya. Karena itu kata mereka bahwa Roh Kudus itu bukanlah satu pribadi dan Roh Kudus itu bukanlah Allah sendiri. Mereka beranggapan bahwa satu-satunya Tuhan adalah Bapa itu sendiri, yaitu Yehuwa atau Yehova. Kata mereka, Bapa menciptakan Roh Kudus dan menciptakan anak, dan pandangan yang keliru seperti ini biasanya disebut Arianisme. Ya. Ada lagi yang mengatakan bahwa Roh Kudus adalah Allah Bapa dan Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Pada zaman sekarang bisa kita lihat dan dengar di akhir doa para pengkhotbah pada saat menutup acara kebaktian, misalnya mereka biasa katakan seperti ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Yesus. Amin. Mereka mengatakan bahwa Allah itu adalah Yesus sendiri yang menyatakan diri sebagai Allah Bapa, sebagai Allah Anak, dan juga sebagai Allah Roh Kudus. Ya, kata mereka, ketritunggalan Allah itu bukan soal natur, tapi hanya beda perwujudan. Allah sebagai pencipta,
Yesus sebagai penebus, dan Roh Kudus sebagai penghibur. Tetapi ketiganya adalah satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ajaran seperti ini biasanya dikenal sebagai ajaran Sabellianisme, ya. Dan juga ada lagi pengajaran Unitarianisme, mengatakan bahwa ajaran dalam kitab suci Yahudi adalah monoteisme, dan istilah Allah Tritunggal tidak ditemukan di dalam Alkitab, kata mereka, ya. Dan macam-macam banyak ajaran yang keliru tentang Roh Kudus yang perlu diluruskan berdasarkan firman Allah, yaitu Alkitab. Namun jelas sekali Alkitab mengajarkan bahwa Roh Kudus itu adalah benar-benar satu pribadi tersendiri dari Allah Tritunggal. Sehingga Roh Kudus itu bukanlah Allah Bapa yang tersendiri dan juga bukanlah Allah Anak yang tersendiri. Tetapi ia adalah salah satu dari pribadi yang tidak terpisahkan dari kesatuan Allah Tritunggal. Dan yang pasti kita menyatakan bahwa ajaran-ajaran yang sesat tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, semuanya itu bermuara kepada satu tujuan, yaitu pengalihan perhatian dari ajaran yang Alkitabiah, dan mereka berusaha menjauhkan semua manusia dari pengenalan akan doktrin yang paling utama, yaitu ajaran tentang keselamatan kekal, di mana Allah Roh Kudus adalah sebagai satu pribadi dari pribadi Allah Tritunggal, sebagai jaminan kekal keselamatan kita yang percaya kepadanya, ya. Nah, jadi bagaimana Roh Kudus dan peranannya? Pertama-tama kita akan lihat pada masa Perjanjian Lama, ya. Sekarang kita akan membicarakan bagaimana kehadiran Roh Kudus dan peranannya dalam kehidupan manusia pada masa Perjanjian Lama. Kehadiran Allah Roh Kudus dalam masa Perjanjian Lama sering dinyatakan secara simbolis. Dan pertama kali dalam Alkitab disebutkan tentang Roh Kudus adalah kita bisa membaca di dalam kitab Kejadian pasal 1 ayatnya yang kedua. Demikian firman Tuhan. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ya. Kemudian secara simbolis misalnya ketika pengangkatan Daud menjadi raja, ia diurapi dengan menuangkan minyak di atas kepalanya sebagai simbol kehadiran daripada Roh Kudus mengurapi Daud raja Israel. Ya. Namun penyataan kehadiran Roh Kudus dalam masa Perjanjian Lama sangatlah berbeda dengan apa yang kita alami saat ini. Bahwa kehadiran daripada Roh Kudus dalam masa Perjanjian Lama tidaklah bersifat permanen, tinggal dalam diri orang percaya. Misalnya seperti Raja Daud ketika berbicara tentang Roh Allah, yaitu Roh Kudus dalam Mazmur 51, kita bisa baca Mazmur 51 ayatnya yang ke-11, dikatakan demikian. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Sekali lagi saya bacakan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Kita dapat memahami apa yang dimengerti dan dirasakan oleh Raja Daud saat itu adalah bahwa kehadiran daripada Roh Kudus ternyata tidak tinggal tetap dalam diri dan hidupnya Daud waktu itu. Ya, sehingga ia berkata, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Itu seruan daripada Daud kepada Allah. Dengan kata lain, Allah Bapa belum mengutus rohnya yang kudus untuk selama-lamanya berkarya dalam kehidupan orang-orang percaya pada Perjanjian Lama. Waktu itu kehadiran daripada Roh Kudus adalah bersifat kondisional, datang dan pergi. Datang dan pergi dari dalam diri orang percaya. Itulah fakta program Allah yang dinyatakan kepada umatnya Israel pada saat itu. Jadi sangat berbeda dengan program Allah yang dinyatakan kepada kita saat ini, Gereja Tubuh Kristus. Nah, selanjutnya, bagaimana Roh Kudus dan peranannya pada masa pelayanan Yesus? Ya, kita bisa melihat tentang janji kehadiran daripada Roh Kudus pada masa pelayanan Yesus Kristus di bumi. Pada saat Yesus dinyatakan sebagai Raja kepada Israel dan dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan, Roh Kudus hadir dilambangkan dengan merpati yang turun ke atas Yesus dan kemudian menuntun Yesus pergi ke padang gurun
untuk berpuasa 40 hari dan 40 malam. Selama dalam pelayanannya Yesus Kristus di bumi waktu itu, ia menjanjikan kepada murid-muridnya kehadiran pribadi Roh Kudus ke tengah-tengah mereka, ya, yang sifatnya pada suatu saat nanti di mana murid-muridnya sangat mengerti bahwa pada saat itu Roh Kudus belum turun dan mereka masih harus menanti-nantikannya sesuai juga dengan janji Bapa, ya. Mari kita lihat beberapa ayat yang berkaitan dengan janji kehadiran daripada Roh Kudus yang dinanti-nantikan oleh murid-murid Yesus pada masa pelayanannya di bumi. Antara lain bisa kita lihat misalnya di dalam Matius pasal 3. Matius pasal 3 ayatnya yang ke-11, ya. Demikian firman Tuhan. Sebelum dikatakan begini, saya baca dulu firman Tuhan. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Sebelumnya, rupanya Yohanes Pembaptis pun telah berbicara tentang janji daripada kehadiran Roh Kudus yang akan datang sebagai salah satu jenis baptisan dalam Alkitab yang akan dilakukan oleh Yesus sendiri kepada umatnya, yaitu orang-orang Israel. Kemudian selanjutnya kita bisa melihat di dalam Yohanes pasal 14. Sebelumnya kita akan lihat dulu dalam Lukas pasal 11 ayatnya yang ke-13. Ya, Lukas pasal 11 ayat 13 dikatakan demikian. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang memintanya. Ya, dikatakan tadi, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Yesus mengatakan bahwa salah satu cara bagi orang-orang percaya pada waktu itu untuk memperoleh Roh Kudus ialah dengan memintanya, meminta Roh Kudus kepada Bapa. Kemudian selanjutnya dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-16 dan 17, demikian firman Tuhan. Aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ya, jadi Tuhan Yesus meminta kepada Bapa satu penolong untuk menyertai murid-muridnya, yaitu Roh kebenaran. Ya. Nah, kemudian saudara-saudara, selanjutnya adalah kita akan lihat di dalam Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-22. Ya, kita akan melihat bagaimana Roh Kudus dan peranannya pada masa pelayanan Yesus dan bersama dengan murid-murid Yesus sesudah ia bangkit dari kematian. Ya. Kita baca Yohanes pasal 20 ayatnya yang ke-22, dikatakan demikian. Dan sesudah berkata demikian, ia, Yesus, menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Ya, pada saat setelah Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga, lalu ia menampakkan dirinya kepada orang-orang percaya, yaitu kepada murid-muridnya, lalu menghembusi mereka dan tadi dikatakan, terimalah Roh Kudus. Ya. Sampai tiba pada saat menjelang dan sesudah Yesus terangkat ke sorga dari Bukit Zaitun Yerusalem, yang disaksikan oleh semua orang-orang Israel, yaitu murid-murid Yesus yang percaya kepadanya waktu itu, mereka masih tetap menanti-nantikan janji Bapa tentang kehadiran daripada Roh Kudus di tengah-tengah mereka semua. Terkait dengan hal ini, mari kita lihat beberapa ayat firman Tuhan seperti dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-4 sampai ayatnya yang ke-5 dikatakan demikian.
Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Di sini Yesus mengulangi lagi apa yang telah Allah janjikan kepada orang-orang Israel sejak dari masa pelayanan Yohanes Membaptis hingga masa pelayanan Yesus sendiri selama di bumi waktu itu tentang Roh Kudus. Sebagai orang-orang percaya, mereka haruslah menanti-nantikan penggenapannya. Murid-muridnya harus menantikan penggenapan daripada janji tentang kehadiran daripada Roh Kudus. Nah, ini kita akan lihat lagi di ayatnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-8 dikatakan demikian, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Coba kita perhatikan dengan baik, Bapak Ibu Saudara, bahwa di sini kita mulai melihat dengan lebih jelas lagi bahwa pernyataan janji Bapa sebelumnya, ya, sebelum turunnya Roh Kudus kepada orang-orang Israel yang percaya pada saat itu adalah sangat erat hubungannya dengan pemulihan kembali daripada kerajaan Israel. Ya, pemulihan kembali kerajaan Allah di tengah-tengah Israel. Bukan berkaitan dengan pemulihan gereja tubuh Kristus saat ini, ya. Dari mana kita tahu hal itu, Bapak Ibu Saudara? Kita bisa melihat dari pernyataan yang dimunculkan tadi di ayatnya yang ke-6 dikatakan begini, ya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau memulihkan, ya? Maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Fakta Alkitab memberikan informasi yang sangat jelas, ya, baik dalam kitab Perjanjian Lama maupun dalam kitab Perjanjian Baru tentang masa depan daripada bangsa Israel sebagai sebuah kerajaan Allah yang akan didirikan di atas bumi ini adalah merupakan pengharapan yang selalu ada bagi keturunan Abraham, Ishak dan Yakub untuk selama-lamanya. Karena itu, ciri-ciri daripada kerajaan Allah hadir di tengah-tengah bangsa Israel adalah sikap mereka yang bisa terlihat selalu menanti-nantikan turunnya Roh Kudus atau menyongsong Roh Kudus sesuai dengan janji Bapa kepada mereka. Yesus juga menjanjikan kepada orang-orang yang percaya, orang-orang Israel waktu itu, bahwa mereka akan menerima kuasa untuk bersaksi kalau Roh Kudus hinggap atau turun ke atas mereka. Tadi sudah disebutkan dengan sangat jelas di ayatnya yang ke-8 dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ini, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah penggenapan daripada janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus ke atas orang-orang percaya, orang-orang Israel di Yerusalem pada saat itu. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Inilah saat yang tepat penggenapan daripada janji Bapa tentang turunnya Roh Kudus ke atas orang-orang percaya Israel waktu itu, yaitu pada hari Pentakosta, yaitu saat 50 hari Yesus naik ke surga. Ya, apa yang dijanjikan dan dinubuatkan oleh Tuhan Allah kepada umat Israel, tidak satu pun yang tidak akan digenapi. Jika Bapa berjanji mencurahkan Roh Kudus ke atas mereka dan memperlihatkan tanda-tanda keheranan di depan mata semua saksi yang hadir pada waktu itu,
bukanlah merupakan suatu rahasia lagi, karena memang semuanya itu adalah penggenapan daripada nubuatan yang jauh-jauh hari telah disampaikan oleh Allah melalui Nabi Perjanjian Lama, yaitu oleh Nabi Yoel secara khusus, ya. Terkait dengan hal kebenaran ini bisa kita baca firman Tuhan selanjutnya di pasal 2 Kisah Para Rasul ini, ya, pada ayatnya yang berikut, di ayatnya yang ke-14 sampai ayat 18 dikatakan demikian. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataan ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan tetapi pada hari-hari terakhir demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari itu dan mereka akan bernubuat." Ketika Roh Kudus turun seperti lidah-lidah api ke atas orang-orang percaya Israel waktu itu, rupanya di sana juga hadir orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi dari berbagai bangsa, sehingga mereka terheran-heran dan di luar dugaan mereka ketika melihat mujizat bahasa lidah atau yang biasa dikenal dengan bahasa roh yang diucapkan oleh orang-orang percaya Israel waktu itu, karena mereka bisa mendengar langsung dalam bahasa asal negara mereka masing-masing tinggal apa yang sedang disaksikan oleh orang-orang percaya Israel waktu itu tentang kebesaran pekerjaan Allah. Dan yang sangat menarik adalah ketika orang-orang Yahudi yang terheran-heran melihat mujizat yang oleh kuasa Roh Kudus melalui orang-orang percaya Israel waktu itu, muncul pertanyaan di tengah kebingungan mereka semua waktu itu. Dan di ayatnya yang ke-12 tadi dikatakan, firman Tuhan katakan, ya, sebentar kita akan lihat. Ya, dikatakan demikian, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Ya, mereka bertanya, "Apakah artinya ini?" Maka untuk menjawab pertanyaan dan sindiran yang dilontarkan oleh orang-orang Yahudi yang berasal dari berbagai negara yang hadir pada waktu itu, yang belum begitu yakin dengan apa yang terjadi pada saat itu, Petrus menjawab di bawah pimpinan Roh Kudus. Ia berkata di ayatnya yang ke-16, dikatakan oleh Petrus, "Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Jelas sekali di sini Petrus menjawab bahwa apa yang terjadi pada hari Pentakosta di Yerusalem waktu itu adalah merupakan penggenapan nubuat firman Allah, yaitu perjanjian lama melalui Nabi Yoel bagi bangsa pilihan, yaitu Israel. Bukan ditujukan bagi kita bangsa-bangsa lain, ya, sebagai gereja tubuh Kristus saat ini, Bapak Ibu Saudara, ya. Nah, lalu bagaimana cara memperoleh Roh Kudus dan bagaimana peranan Roh Kudus pada masa gereja tubuh Kristus saat ini di mana kita hidup saat ini, ya. Pertama-tama mari kita buka beberapa ayat firman Tuhan berikut ini, yaitu dari 2 Korintus pasalnya yang ke-1, 2 Korintus pasal 1, ayatnya yang ke-21 dan 22. "Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita." Memeteraikan tanda miliknya, tanda milik Allah atas kita, dan memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini adalah bahwa dikatakan
bahwa Allah telah meneguhkan kita yang percaya di dalam Kristus dengan cara memeteraikan tanda miliknya atas kita, dengan cara memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan atau garansi dari semua yang telah Allah sediakan bagi kita. Ya, sangat menarik dan sangat luar biasa rancangan dan rencana Tuhan yang disampaikan melalui firman-Nya kepada kita saat ini, Bapak Ibu Saudara. Bayangkan keberadaan kita dalam Tuhan Yesus saat ini diteguhkan dengan sebuah meterai, yaitu meterainya, yaitu Allah sendiri. Tentu bukan sembarangan atau kebetulan kata-kata firman yang dipakai untuk menyatakan keabsahan dari kedudukan atau posisi kita di dalam Yesus Kristus adalah meterai. Dengan kata meterai atau memeteraikan atau dimeteraikan. Penggunaan kata meterai atau dimeteraikan pada zaman Alkitab ditulis tidak berbeda dengan zaman kita saat ini. Ketika dulu seorang raja menyampaikan dekrit atau perintah kepada rakyatnya, maka raja akan memeteraikan dengan cincinnya yang ada di tangan raja waktu itu sebagai tanda bahwa apa yang telah dititahkan atau diperintahkan raja untuk dilakukan saat itu tidak bisa diubah. Dan itu sifatnya berlaku permanen untuk selama-lamanya. Maka demikian halnya dengan kita juga yang percaya saat ini. Tanda milik Allah atas kita, yaitu Roh Kudus, telah dimeteraikan dan tinggal di dalam hati kita, tinggal di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya secara permanen. Sehingga keselamatan kita pun sudah termeterai dan tidak akan pernah bisa hilang lagi untuk selama-lamanya karena Roh Kudus yang menjaminnya sampai kekal. Nah, pertanyaannya ialah kapan dan bagaimana caranya meterai Roh Kudus itu bisa terjadi atau bisa sampai menjadi pengalaman kita ya saat ini. Nah, mari kita buka Efesus pasal 1, firman Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14, demikian firman Tuhan. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Jelas sekali firman Tuhan ini mengatakan bahwa hal yang pertama terjadi sebelum seseorang pada saat ini termeterai dengan Roh Kudus ialah pertama-tama harus mendengar. Apa yang harus didengar? Ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam firman Allah di dalam Roma pasal 10 ayat 17 yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran. Ingat Bapak Ibu Saudara bahwa di tayangan video pembelajaran doktrin kita yang sebelumnya di channel yang sama, yaitu Gerika Makedonia, sudah kami sampaikan dalam topik iman yang menyelamatkan bahwa tidak mungkin ada orang yang diselamatkan tanpa pernah menyediakan waktunya untuk mendengar, ya, sehingga menjadi percaya kepada Injil keselamatan itu sendiri. Dan Injil keselamatan itu adalah kabar baik atau kabar sukacita bahwa Yesus telah mati sekali untuk menghapus segala dosamu untuk selama-lamanya, dan bahwa Ia telah bangkit memberikan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Ingat sekali lagi, untuk selama-lamanya sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis dalam Yohanes pasal 10 ayat 28 dan 29 dan Ibrani pasal 10 ayatnya yang ke-10. Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka yang percaya dan pasti diselamatkan dari murka Allah saat ini dan juga saat yang akan datang. Karena dalam darah Yesus kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Satu lagi kita baca ayat firman Tuhan terkait dengan pemeteraian Roh Kudus sebagai jaminan kekal untuk kita memperoleh seluruhnya apa yang Allah janjikan bagi kita yang percaya kepadanya, yaitu kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Sekali lagi, janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi di dalam
setidaknya dalam 3 bagian ayat firman Tuhan yang baru saja sudah kita dengar bersama-sama, dan di mana firman Tuhan ini ditujukan langsung kepada kita, orang-orang kudusnya, orang-orang percaya saat ini. Teranglah bahwa saat ini cara untuk memperoleh Roh Kudus adalah dengan percaya saja, yaitu percaya kepada Injil keselamatan. Dan ketika kita percaya itu, Roh Kudus langsung memeteraikan kita atau dimeteraikan ke atas kita, dan memeteraikan kita juga menjadi anggota tubuh Kristus untuk selama-lamanya. Di sini kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, perbedaan yang sangat besar dalam hal memperoleh karunia Roh Kudus antara program Allah dan program kerajaan Allah dan program gereja tubuh Kristus yang sedang berlangsung saat ini. Jika dalam program kerajaan Allah bagi orang-orang Israel, tadi kita sudah lihat dengan sangat jelas cara memperoleh Roh Kudus adalah dengan berusaha, meminta, menanti-nantikan Roh Kudus itu. Maka saat ini bagi kita dalam program Allah bagi gereja tubuh Kristus, cara untuk memperoleh Roh Kudus adalah cukup dengan percaya saja kepada Injil keselamatan, percaya kepada Injil kasih karunia Allah. Bukan karena kita berusaha atau dengan meminta dan lain sebagainya. Dan kepemilikan kita atas Roh Kudus itu, dan kepemilikan Roh Kudus atas kita yang percaya juga adalah bersifat permanen, tidak bisa diubah untuk selama-lamanya, karena itu adalah janji firman Tuhan. Karena namanya meterai Roh Kudus adalah meterai Allah sendiri yang tidak bisa diubah lagi. Demikian juga dengan keselamatan kita dalam Yesus Kristus tidak bisa diubah lagi. Dan akan selama-lamanya hal itu juga menjadi sumber sukacita bagi kita. Ya, puji Tuhan. Nah, kesimpulan kita Bapak Ibu Saudara, jadi apakah Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam hati kita suatu saat dan karena suatu hal, akankah bisa pergi Roh Kudus itu meninggalkan kita? Apakah Bapa yang telah mengaruniakan Roh Kudus kepada kita sejak kita percaya akan kemungkinan mencabut rohnya seperti yang dikatakan oleh Raja Daud lagi? Jawabannya ialah no way. Tidak akan mungkin lagi terjadi hal itu. Ya. Lalu bagaimana jika orang percaya atau seorang anak Tuhan misalnya berbuat dosa lagi? Apakah Roh Kudus akan pergi dan meninggalkan orang percaya tersebut? Ataukah Roh Kudus tetap tinggal dalam hidup orang percaya itu? Meskipun tentu konsekuensinya akibat dari berbuat dosa adalah orang percaya itu bisa kehilangan sukacita atau kehilangan damai sejahtera, tetapi tidak kehilangan keselamatannya. Ya. Sekali lagi, Roh Kudus tidak akan pergi meninggalkan orang percaya apapun yang terjadi. Karena itulah janji Tuhan dalam firman-Nya yang tidak akan berubah, dan itu semuanya disampaikan kepada kita saat ini. Nah, perlu juga ditekankan lagi di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Roh Kudus yang telah dikaruniakan Tuhan saat kita percaya kepada Injil keselamatan, sekali lagi tidak datang dan pergi, sehingga kita tidak perlu lagi harus meminta Roh Kudus hadir atau menyongsong Roh Kudus dan lain sebagainya. Sebab Ia telah tetap tinggal permanen dan menjaga kehidupan kita sampai hari di mana kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus pada saat Ia datang di awan-awan. Ya, lalu apakah karena Roh Kudus tidak perlu lagi kita minta karena Ia telah tinggal selama-lamanya dalam hidup kita sebagai jaminan yang permanen, itu berarti bahwa akan mendorong kita untuk bebas berbuat dosa? Oh, sama sekali tidak. Ya, sebaliknya setiap orang yang sadar bahwa di dalam hatinya sudah berdiam Roh Kudus, maka ia akan menghargai, mengasihi, dan memuliakan Allah dengan tubuh, roh, dan jiwanya dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatannya. Mempersembahkan hidup yang seutuhnya kepada Tuhan dan tidak akan mendukakan Roh Kudus itu, melainkan berusaha untuk menyenangkan hati Tuhan dalam segala hal yang Allah kehendaki. Itulah prinsip-prinsip kebenaran yang diajarkan Alkitab kepada kita. Karena itu, berilah dirimu dipimpin oleh Roh, karena buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, segala pujian dan hormat bagimu ya Tuhan.
Allah yang begitu mengasihi kami, yang telah memeteraikan Roh-Mu yang kudus di dalam hati setiap kami orang yang percaya kepadamu, sebagai jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan janjikan untuk kami peroleh sejak kami percaya, dan untuk selama-lamanya itu menjadi sumber sukacita bagi kami semua. Terima kasih Bapa di dalam surga, biarlah firman Tuhan ini semakin memberkati banyak orang, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sampai bertemu lagi di sesi pembahasan doktrin dasar iman Kristen yang berikutnya bersama saya, Pendeta Charles Simamora. Terima kasih.